Sebuah cerpen yang berjudul Catatan tentang Luta, Manusia yang Hidup Abadi, yang mengisahkan kehidupan bangsa Dayak di Kalimantan. Luta berencana pergi ke Madagaskar, tapi dia tidak akan membawa serta rumah dan seluruh harimaunya. Dia hanya akan melihat-lihat tempat itu. Mungkin Datu Pasir akan ikut, katanya, seraya menatap bengkarung yang melata di lantai. Mereka akan terbang ke sana. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Kali ini Makci akan mengisahkan reportase Makci menelusuri bahasa yang dinyatakan terancam punah, yaitu bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara. Reportase Makci ini pertama kali dipublikasikan di Kumparan Plus, rubrik premium media daring kumparan.com. Makci akan menceritakannya dalam 2 episode kepada kalian, yaitu episode ke-15 dan episode ke-16. Ini adalah episode ke-15 reportase Makci yang berjudul Ibo Punahnya Sebuah Bahasa. Kalian juga dapat membaca teksnya di tautan Kumparan Plus pada deskripsi episode ke-15 ini dan episode ke-16 nanti. Makci akan menceritakannya sekarang kepada kalian. Ibo Punahnya Sebuah Bahasa. Pengalaman paling mengesankan selama saya di Halmahera Barat adalah perjalanan mencari penutur bahasa Ibo atau juga disebut bahasa Ibu, sebuah bahasa yang dinyatakan terancam punah oleh Badan Bahasa di Jakarta beberapa tahun silam. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sempat mengkategorikan bahasa Ibo sebagai bahasa yang hampir punah. Perjalanan ini berlangsung pada tahun 2016. Di tahun Badan Bahasa mendukung saya menulis buku tentang budaya dan bahasa di Halmahera Barat, salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. Halmahera Barat berada di Pulau Halmahera di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Barat meliputi 9 kecamatan, yaitu Jailulu, Jailulu Selatan, Jailulu Timur, Sahu, Sahu Timur, Tabaru, Ibo, Ibo Selatan, dan Loloda. Kecamatan Jailulu Timur masih menjadi sengketa dengan Halmahera Utara yang menganggap kecamatan itu adalah wilayahnya. Sedangkan bagi orang Jailulu Timur sejak dulu mereka merupakan bagian dari Halmahera Barat. Masalah ini bermula di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie melalui Undang-Undang Pemekaran Provinsi yang diikuti dengan pemekaran kabupaten. Sengketa batas wilayah tersebut memperoleh solusi baru di masa Presiden Joko Widodo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 menetapkan batas daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Peraturan ini menjadi landasan akhir bagi Dani Misi, Bupati Halmahera Barat yang menjabat waktu itu, untuk mengeluarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan Kecamatan Jailulu Timur, Halmahera Barat.
Meskipun Kecamatan Jailolo Timur di Halmahera Barat telah lama dibentuk, sengketa batas wilayah antara Halmahera Barat dan Halmahera Utara membuatnya ditetapkan ulang melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati. Untuk sementara, masalah ini terselesaikan. Namun, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara keberatan terhadap Peraturan Menteri itu dan berupaya mengajukan banding melalui Mahkamah Agung. Sekitar pukul 11 siang, tanggal 12 November tahun 2016, saya menyewa mobil dan sopirnya sekalian untuk pergi ke Ibo. Kami berangkat dari Jailolo, ibu kota Halmahera Barat. Sony Balacai yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan turut menyertai misi ini. Dia juga ketua adat Wayoli, salah satu suku asli Maluku Utara. Jarak tempuh dari Jailolo ke Ibo lebih 150 km. Jalanan rusak dan belum beraspal akan menghalangi kami tiba di Ibo sesuai perkiraan normal, yaitu kurang dari 4 jam. Roda-roda mobil yang menderita akhirnya mempunyai kesempatan istirahat begitu sopir berhenti memutar kemudi di Kampung Gamlamo. Untuk mencapai kampung ini, mobil harus mengambil ancang-ancang agar mampu melaju kencang dan melewati tanjakan terjal dengan kemiringan sudut 45 derajat, dan di bawah sana sudah menunggu jalan yang tengah diperbaiki untuk menguji kesabaran kami. Sebuah bulldozer terlihat mondar-mandir mengangkut tanah. Debu berterbangan di udara. Tidak ada kepala kampung di Gamlamo karena dia mengundurkan diri pada bulan Maret tahun 2016. Seorang lelaki warga kampung sukarela menemani kami pergi ke rumah Ajir Sidik yang menjadi pejabat sementara kepala kampung. Setelah menyampaikan maksud kami, Ajir menyatakan dengan gembira bahwa dia penduduk asli Ibo. Ayahnya orang Ibo, sedangkan ibunya orang Sahu dari Susupu, sekitar 60 km letaknya dari Ibo. Istri Ajir orang Ternate, sehingga bahasa Ibo atau bahasa Sahu tidak digunakan dalam rumahnya. Sehari-hari, Ajir berbicara dalam bahasa Melayu Ternate dengan istri dan anak-anaknya. Bahasa Ibo baginya telah menjadi kenang-kenangan. Bahasa itu didengarnya terakhir kali waktu masih remaja dan belajar di sekolah menengah pertama. Para penuturnya orang-orang tua. Hanya beberapa kosakata masih diingatnya. Ajir bekerja di kantor camat Ibo Utara. Ajir meminta kepada seorang laki-laki yang tiba-tiba datang ke rumahnya, bukan yang tadi mengantar kami, untuk mencari orang-orang tua penutur bahasa Ibo agar saya dapat mewawancarai mereka. Salah seorang dari mereka ternyata masih berada di kebun dan biasanya pulang menjelang malam. Tetapi orang ini punya masalah dengan pendengaran, mendekati tuli. Bagaimana dia bisa mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik? Tiba-tiba lelaki itu teringat kepada seorang kakek yang sedang duduk di depan kios penjual rokok. Kakek itu juga penutur bahasa Ibo, serunya. Oh, pucuk dicinta, ulam tiba. Si kakek dijemput dari depan kios rokok untuk dituntun pulang ke rumahnya. Dia berjalan tertatih-tatih sambil memegang tongkat, digandeng si pencetus ide yang girang. Untungnya, kakek ini tidak protes. Dia malah tertawa. Bagai iringan bebek, saya, Ajir, dan Sony berjalan di belakang mereka. Kaidati Bobaor, kakek itu, berusia 90 tahun. Rumahnya cukup kokoh meski sederhana. Dinding tembok, lantai semen. Ruang tamu berisi seperangkat meja kursi plastik.
Dia tinggal bersama anak perempuannya. Tiap kali kami berbicara, dia tertawa. Kami pun tertawa. Anak perempuan Kaidati malu keluar kamar, tetapi berseru meminta ayahnya bicara dalam bahasa ibu-ibu. Kaidati lagi-lagi tertawa. Dia rupanya nyaris tuli, ponggo. Pertanyaan harus diajukan dengan suara keras. Teriakan-teriakan di ruang tamu terdengar mirip perintah. Ini jelas semacam interogasi. Dia kemudian mengulang-ulang beberapa kata dalam bahasa Ibo. Pagi, jalan. Olomo, makan. Oke, minum. Begitu terus. Kaidati lupa bagaimana membuat kalimat utuh dalam bahasa ibunya. Setelah itu, dia menjelaskan beberapa kata dalam bahasa ibu dengan menggunakan bahasa Melayu Ternate. Tiba-tiba Sony tertawa mendengar penjelasan Kaidati. Apa kata sang penutur? Abah ini bilang bahasa ibu itu berasal dari Kesultanan Ternate, ujar Sony menerjemahkannya untuk saya. Tidak hanya lupa bahasa, Kaidati mendadak mengubah sejarah. Sony teringat pengalamannya di rumahnya sendiri. Berbeda dengan kebiasaan orang tuanya dulu, dia tidak lagi berbicara bahasa Wayoli. Sudah campuran. Istrinya bukan orang Wayoli, melainkan orang Ambon. Hilangnya sebuah bahasa ibu dapat terjadi akibat asimilasi budaya. Bahasa-bahasa ibu mengalah kepada bahasa penghubung keluarga, yaitu bahasa Melayu Ternate, dan sedikit taburan kosakata bahasa Indonesia atau percik bahasa Inggris. Namun Sony menetapkan Kamis menjadi hari berbahasa daerah di sekolah. Tiap Kamis, murid-murid wajib berbicara bahasa Wayoli. Bahasa Tobaru sudah dimulai setahun lalu. Ada 4 suku utama di Halmahera Barat, yaitu Wayoli, Sahu, Loloda, dan Tobaru dengan bahasa masing-masing. Menurut Zakir Mando, ketua adat suku Sahu, kepunahan sebuah bahasa berawal dari lingkup keluarga karena orang tua tidak menggunakan bahasa ibu mereka lagi. Kawin campur turut menyeleksi bahasa dalam rumah tangga. Masyarakat pun tidak lagi terdiri dari satu suku atau satu kampung, melainkan beragam suku dengan adanya pendatang yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Penyebab lain adalah faktor psikologis seperti rasa malu menggunakan bahasa ibu. Orang malu berbahasa ibu atau berbahasa daerahnya karena khawatir dianggap terbelakang dan bodoh. Terlebih si penutur bahasa daerah dari suku berpopulasi kecil tidak diperhitungkan dalam perekonomian dan kekuasaan. Bahasa Jawa bisa berkembang tidak semata-mata karena populasi orang Jawa lebih besar dibanding orang Sahu misalnya, tetapi didukung oleh Jawanisasi di bidang pemerintahan, contohnya di masa Presiden Soeharto. Memegang kendali kekuasaan merupakan akses untuk menguasai sumber daya ekonomi, menyebarkan budaya, membiayai media, dan mengerahkan pendengung. Seperti politikus, bahasa membutuhkan barisan propagandis. Meskipun pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang pelestarian bahasa dan sastra daerah, pelaksanaannya membutuhkan kesungguhan dan kerja keras. Dalam perjalanan kembali ke Jailolo, mobil kembali menghadapi medan berat. Penumpang-penumpang lelah. Sopir jauh lebih lelah. Masih di wilayah Kecamatan Ibu, seorang polisi melambai untuk menghentikan mobil. Dia polisi yang bertugas di Polsek Ibo, namanya Brikson Polosari. Dia ingin menumpang sampai kampung Akelamo di Sahu Timur, berjarak sekitar 56 km dari Ibo. Tidak mungkin kami tolak.
Lagi pula di jok tengah hanya ada Sony. Saya duduk di sebelah sopir. Brigson, istri dan 2 anaknya tinggal di kampung Akelamo. Dia berasal dari Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 2003, dia bertugas pertama kali sebagai polisi. Dia pernah mengabdi di Kepulauan Tali Abu dan di Kepulauan Sula yang juga berada di Provinsi Maluku Utara. Ketika saya bertanya, apa kasus kriminal terbanyak di Kepulauan Sula, dia menjawab, kejahatan di laut. Kapolsek Sula meninggal dunia dalam bentrok dengan bajak laut. Walaupun sudah dibantu tentara BKO dan Angkatan Laut, tetap saja sukar mengatasi masalah ini, katanya. Bagaimana Kapolsek sampai menjadi korban? Dia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di tengah proses penangkapan. Bajak laut ditangkap di laut, tapi tetap saja mereka itu dibawa ke kantor polisi di darat untuk diproses secara hukum, katanya. Di Tali Abu, bajak laut lebih brutal. Mereka melempar bom ikan ke kapal patroli, kisah Brigson. Bajak laut berasal dari dalam dan luar negeri. Brigson baru bertugas 3 bulan di Ibo. Apa kasus kriminal yang jumlahnya paling tinggi di Ibo? Tanya saya. Pemerkosaan anak perempuan di bawah umur. Pelaku pemerkosaan orang terdekat korban, termasuk ayah kandung. Dalam 3 bulan sudah ada 2 kasus, menurut Brigson. Baginya, 2 kasus dalam 3 bulan terhitung sangat tinggi. Kasus kriminal peringkat kedua adalah perkelahian anak-anak muda akibat mabuk minuman keras. Tiap 2 minggu, 1 bahasa di dunia punah. Bagi sebagian orang, ini proses alami, bagai hidup dan mati. Bahasa baru juga akan lahir, pikir mereka, seperti proses bayi dari cuma bisa menangis sampai akhirnya mampu mengucap kata. Benarkah sesederhana itu? James Francis Warren, sejarawan Australia, mengutip sebuah peribahasa orang Samal, suku laut di Filipina, tentang arti bahasa bagi sebuah bangsa di bukunya The Sulu Zone, 1768 to 1898. Alungi bisala alenyap na bangsa. Bahasa hilang, bangsa hilang. Ketika bahasa Ibo punah, tidak ada lagi orang atau suku Ibo. Kata Ibo hanya menjadi nama sebuah tempat. Bahasa juga dapat punah karena genosida terhadap suatu bangsa. Di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel, bahasa Arab dilarang. Berbicara dalam bahasa Arab beresiko kehilangan nyawa. Hilangnya bahasa menyebabkan hilangnya pewarisan budaya termasuk ilmu pengetahuan. Pada tahun 1980-an, ketika kanker populer menjadi salah satu penyakit paling mematikan di muka bumi, kakek dan nenek saya menduganya sebagai penyakit yang biasa disebut bara. Sayang sekali saya tidak mencatat obat penyakit bara ini dari mereka. Kata bara sekarang hanya saya pahami sebagai keadaan api dalam bahasa Indonesia atau terkait dengan cinta. Cinta membara. Nenek menyebut sertung, semacam sakit gusi, dapat diobati dengan tumbuhan tertentu. Di sebuah toko daring, sertung adalah nama obat herba. Ibu saya memiliki catatan tanaman obat, dan beberapa di antaranya bukanlah nama tanaman yang saya kenal. Ketika kaki saya luka waktu kecil, bekas lukanya hilang setelah dioles ibu dengan sedikit getah pohon tertentu yang disebut nenek. Waktu itu salep penghilang bekas luka belum dijual di apotik kota kami di Pulau Bangka. Nama pohon tersebut
tidak pernah saya dengar lagi. Perubahan alam pun turut memengaruhi bahasa. Pohon-pohon tertentu hilang atau punah karena ulah manusia. Nama-nama mereka tidak diingat lagi dalam bahasa kita.